Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya mengikuti acara ini. Ini ada acara Hari Santri ya, dan juga Silaknas, Silaturahim Nasional 7 dari kontak santri agribisnis konsain. Itu saya kira memang sekarang lagi banyak hari santri, saya hanya ingin mengembalikan peran santri baik sebagai pembawa perbaikan, sebagai penjaga tanah air, negara, bangsa, maupun juga santri dalam keberadaan untuk bisa membangun kemakmuran melalui berbagai kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi yang kita coba dorong santri untuk tidak mengabaikan masalah-masalah ekonomi. Belakangan memang agak saya lihat mulai melemah di bidang ekonomi, bidang perdagangan, bidang bisnis, pertanian. Padahal dulu santri itu juga pemegang peran penting dalam soal ekonomi. Ya, saya kira itu yang, dan saya mendorong terbentuknya berbagai komunitas santri dalam berbagai kelompok yang membangun ekonomi, apa pertanian, perdagangan, apa juga produksi, apa keuangan dan lain sebagainya. Barangkali itu. Oke, teman-teman mungkin silakan terkait dengan acara ini. Jelaskan identitasnya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Laras dari Warta Ekonomi Pak. Yang pertama mengenai acara ini adalah banyaknya sisi kebaikan terkait santripreneur ini. Apakah nantinya akan terus dikembangkan Pak secara khusus di Indonesia di berbagai pesantren mengenai santripreneur. Kemudian yang kedua Pak, bentuk bantuan pemerintah bagi santri pada awalnya, apakah nanti akan disonding Pak ke beberapa perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan santri? Terima kasih. Silakan. Ya, saya kira yang pertama itu memang kita akan mendorong adanya santripreneur ya. Jadi saya menyebutnya istilahnya itu Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Ya, Gus Iwan ini kita dorong terus di mana-mana supaya ada. Kemudian juga seperti tadi itu melalui komunitas-komunitas. Sini ada konsain namanya. Di Jawa Timur ada Heavy Trend, ya, himpunan ekonomi bisnis pesantren. Kemudian seperti di Bandung itu ada kelompok yang juga untuk mengembangkan sayur mayur, kemudian berbuah-buahan, itu dimotori oleh pesantren Al-Ittifaq di Bandung. Itu dia sudah mengkoordinasi lebih dari 30 pesantren di berbagai provinsi, dan dia menjadi supplier daripada pasar modern. Ya, jadi produk-produknya diterima. Ya, kemudian kita mengembangkan juga di sini kan sawit, di Riau juga sawit ada lagi, dan terus di mana-mana. Dan juga di sektor keuangan. Ya, sektor keuangan kita coba di berbagai pesantren kita tumbuhkan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Kemudian juga produk-produk melalui OPOP. OPOP itu one pesantren, one product. Jadi pesantren itu punya produk-produk, dan beberapa di daerah sudah banyak yang sudah mengekspor hasilnya itu. Ya, termasuk di Jawa Barat, di Buntet saya lihat kemarin juga, di Jawa Timur, di mana-mana. Nah itu. Nah, tentang masalah pemerintah, kita sudah bagaimana pemerintah itu melakukan kerjasama, baik dalam arti pemerintah pusat maupun daerah, dan juga lembaga-lembaga seperti perbankan. BI itu juga sudah bekerjasama dengan pesantren-pesantren mengembangkan, ya, dengan Heavy Trend, dengan yang lain-lain. Kemudian juga bank seperti BRI itu juga bekerja sama dengan yang lain-lain. BSI
Bank Syariah Indonesia juga. Kemudian juga sudah mulai ada semacam memberikan pendidikan bagaimana kemasan-kemasan, bagaimana mereka untuk membuat legalitas supaya dia punya legalitas, bagaimana mereka bisa berbagai konsultan, dan juga untuk pemasaran ada namanya ya halal apa namanya itu, halal hub. Jadi halal yang nanti dia mengekspor ke berbagai negara di luar negeri. Jadi berbagai itu terus kita tumbuhkan. Termasuk pasar modern itu sudah membuka ruang untuk menerima produk-produk UMKM halal dari pesantren, dan juga memberikan juga panduan bagaimana supaya bisa masuk ke pasar modern. Itu beberapa yang saya kira. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, barangkali ada yang mau tanya. Assalamualaikum Pak, saya Fauziah dari Republika Pak. Izin bertanya terkait hal lain Pak. Pak, ini kan kemarin setelah putusan MK Pak, Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei Pak, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada semua lembaga negara itu turun Pak di kisaran 50%, baik itu MK, KPK. Dan kemudian ini juga diprediksi akan berpengaruh pada tingkat kepuasan kepada pemerintah Presiden Jokowi dan Bapak gitu Pak. Nah, untuk upaya pemerintah Pak untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, kemudian juga di sisa target 1 tahun terakhir, apa upaya yang dilakukan pada pemerintah Pak? Ya, saya akan mengajak, mendorong untuk bekerja keras, optimal, fokus kerja untuk bisa mengembalikan. Ya, dengan bekerja itu kan orang nanti kita harapkan timbul kepercayaan pemerintah ini ya bekerja dengan baik dan memperhatikan masalah-masalah yang menjadi dihadapi oleh rakyat. Ya, semuanya kita, kemudian pemerintah daerah, gubernur, semua ya, bupati, wali kota, kita kerja keras kalau supaya kepercayaan kita tidak turun, ya, bahkan naik. Ya, jadi jangan sampai karena ada hal-hal yang sedikit yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kerja pemerintah, ya itu kan hal lain. Ya, kinerjanya itu tidak terkait dengan itu kan. Kinerja satu masalah, itu satu masalah. Jangan sampai kinerja kok terimbas oleh itu. Kita bekerja dengan keras. Semuanya bekerja dengan keras. Saya kira itu, ya. Izin Pak, Mawar dari Harian Kompas Pak. Jelang Pilpres 2024 ini kan sudah ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ya Pak ya. Dan salah satu calon Mas Gibran kan putra dari Presiden Jokowi gitu Pak. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah gitu Pak untuk memastikan bahwa Pilpres 2024 ini jujur, adil dan netral gitu Pak. Makasih. Ya, kita mengajak semua jajaran untuk yang terlibat ya dalam soal pemilu bertindak sesuai aturan, kemudian bersikap netral, ya, dan tidak memihak kepada siapapun, ya, baik itu tentu pemerintah daerah sampai ke bawah, keamanan, ya, dari pihak keamanan, dari penyelenggara pemilu, dan juga badan pengawasnya supaya bekerja dengan baik, ya. Itu kemudian juga pimpinan-pimpinan partai politik itu semua juga harus berjalan secara apa yang ditetapkan oleh aturan, ya. Kemudian juga ya para kontestannya sendiri, kemudian para relawannya supaya juga jangan tentu melampaui batas. Nah, kalau semua itu berjalan di atas aturan, saya kira kita pastikan bahwa akan berjalan dengan jujur dan adil. Nah, pengawas supaya lebih tegas. Siapa yang melanggar cepat diberi peringatan. Saya kira itu semua, dan saya mengajak semua supaya patuh pada aturan main
yang sudah disepakati. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.